Di sebelah saya sudah ada Pak Bowo dan juga Ibu Fitri, orang tua dari korban D ya. Saya harus samarkan di sini karena masih di bawah umur, begitu. Pak Bowo, Ibu Fitri, terima kasih banyak waktunya untuk fakta dan berkenan untuk kami wawancara hari ini. Sebelumnya mungkin saya mau menanyakan keadaan korban sendiri saat ini seperti apa? Anak saya, Bu, kalau secara fisik memang alhamdulillah sehat, biasa, tapi secara mentalnya cukup terganggu semenjak ada rame-rame ini. Anak saya bingung, kenapa banyak orang, kenapa saya dibawa ke sana, kenapa saya dibawa ke sini, terus kenapa saya tidak sekolah. Saya sempat sampaikan tanggal merah nak libur, tapi dia buka HP, tidak merah ibu di HP, kenapa saya tidak sekolah, seperti itu. Keputusan tidak sekolah itu? Keputusan tidak sekolah itu semenjak keluarnya surat keputusan dari PGRI Kecamatan Baito, Ibu. Yang ini salah satunya siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan. Izin saya tunjukkan ke kamera ya, Bu ya. Oke, ini jadi PGRI dari Kecamatan Baito ini mengirimkan langsung ke Bapak Ibu atau melalui siapa? Surat ini dikirim ke grup sekolah, ke semua, kemudian ini ditujukan ke tembusan ke Polsek, Pak ya. Ke Polsek. Okay. Iya, ke kantor-kantor. Jadi di sini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah mereka menyatakan mogok belajar untuk tingkat sekolah TK, SD, SMP di Kecamatan Baito gitu, mulai tanggal 21 Oktober ya Bu ya. Sampai ada keputusan minimal penangguhan penahanan. Poin kedua ini, siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan, dan sekolah sekecamatan Baito ini tidak boleh ada yang menerima siswa tersebut. Jadi karena poin kedua ini? Iya. Jadi kan kami merasa ada penolakan luar biasa dari PGRI ini kecamatan. Oke. Pak Bowo, mungkin saya ke Bapak. Pertama kali ya, orang tua, mungkin Pak Bowo sendiri menerima informasi dari korban bahwa ia sudah mengalami kekerasan di sekolah. Ini seperti apa awal mulanya? Saya bukan menerima informasi. Anak ini tidak pernah memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa sudah terjadi itu. Hanya di hari Jumat itu, pada saat saya mau mandikan untuk berangkat sholat Jumat, disitulah baru saya ketahui bahwa ada bekas luka di paha belakangnya. Mohon maaf Pak, mungkin bisa dijelaskan itu lukanya luka lebam kah? Atau seperti apa Pak Bowo? Nah, pada saat saya dapat itu, Bu, luka satu garis lurus itu ada yang bagian ujung itu masih bengkak berair itu. Yang saya duga kemungkinan besar itu bekas pukulan atau sejenis. Bapak pada saat itu menduga atau sang anak ini sebenarnya sudah pernah bercerita terlebih dahulu bahwa sempat mungkin dipukul dan lain sebagainya? Anak tidak pernah cerita. Nggak pernah sama sekali ya? Oke, sampai pada akhirnya Bapak sempat tanyakan itu? Akhirnya setelah saya dapatkan itu, saya panggil ibunya. Kata ibunya, coba tanya anakmu. Anakmu ini sudah dipukul orang. Tanya dengan jelas. Akhirnya ibunya yang bertanya. Ibu akhirnya yang bertanya ya? Didampingi Bapak juga berarti? Oke, gimana waktu itu Bu? Kan pada waktu itu kan mandi, soal Jumat mandi, terus karena saya desak, dia cuma menangis, dia hanya menangis, tidak bisa bicara. Saya lanjutkan pakaikan baju, kemudian saya dudukkan di atas meja di kamar, saya di depannya, saya tanyakan, kan saya panggilnya Mas ya, kembar Mas. Saya bilang, Mas, sayang enggak sama ibu? Iya, sayang ibu. Mas senang kali lihat kalau ibu sedih? Tidak. Kalau memang Mas sayang sama ibu, coba ceritakan betul-betul kenapa luka di pahanya Mas ini kenapa. Di situ dengan sambil menangis dia sampaikan, aku dipukul mamanya Alfa. Bu Supri, iya. Kenapa kamu dipukul? Aku tidak selesai menulis. Dipukul pakai apa? Pakai sapu. Itu dikonfirmasi nama yang lain, lain atau temannya atau ininya, dia bertahan di satu nama itu. Satu nama. Saya apakah guru ini mungkin? Bukan. Apa teman ini? Tidak. Terus saya tanya, siapa teman-temanmu yang masih ada yang kira-kira lihat pada saat kejadian? Dia sebutlah beberapa nama.